Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Arel dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, semester 3, kelas 3A. Di sini saya membuat video untuk melengkapi UAS ujian akhir semester Ilmu Kealamian Dasar. Langsung saja masuk ke teori. Di sini saya menjelaskan tentang pembentukan tata surya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita terlebih dahulu pasti harus tahu tentang apa yang dimaksud tata surya. Nah, tata surya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh planet, bulan, meteor, komet, dan benda langit lainnya yang terus bergerak. Teori pembentukan tata surya. Berbagai sumber menyebutkan kalau terbentuknya tata surya butuh proses yang cukup lama dan panjang. Pembahasan tentang terbentuknya tata surya ini banyak sekali dijelaskan dalam teori pembentukan tata surya. Nah, teori pembentukan tata surya menjelaskan bagaimana matahari, planet, satelit terbentuk dan bekerja secara teratur dalam sistem. Nah, teori-teori ini banyak dikemukakan oleh sama para ahli melalui hasil dari berbagai penelitian, pengamatan, dan juga eksperimen. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan teori pembentukan tata surya yang logis. Ada beberapa teori pembentukan tata surya yang banyak dikenal dan diakui. Di antaranya, yang pertama adalah teori nebula, teori awan debu, teori palestimal, teori ledakan, teori pasang surut, teori bintang kembar, dan teori orbit planet. Susunan tata surya dan penjelasan planet-planetnya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Nah, terdapat 8 planet dalam tata surya. Bumi merupakan satu-satunya planet dalam sistem tata surya yang dapat dihuni oleh manusia. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Tata surya dalam bahasa Inggris adalah solar system karena matahari merupakan pusat tata surya. Matahari berasal dari kata solar dari bahasa Latin solis, oleh sebab itu segala sesuatu yang berhubungan dengan matahari disebut solar. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari termasuk bintang yang kini berusia 4,5 miliar tahun yang tersusun dari gas hidrogen dan helium yang bersinar panas. Matahari berjarak sekitar 150 juta kilometer dari bumi. Matahari juga adalah objek terbesar dalam tata surya, diameternya sekitar 1,4 juta kilometer atau sekitar 109 kali lebih besar dari ukuran bumi. Bagian terpanas matahari adalah intinya yang memiliki suhu mencapai 15 juta derajat Celcius, sedangkan bagian permukaannya atau fotosfer bersuhu lebih rendah yaitu 5,500 derajat Celcius. Susunan kimiawi matahari. Matahari disusun oleh 70% unsur hidrogen, 25% unsur helium, dan 5% unsur yang lebih berat atau yang bisa disebut oksigen, karbon, dan neon. Nah, masuk lagi ke struktur matahari. Itu ada yang pertama yaitu inti matahari, kedua fotosfera, yang ketiga kromosfera, yang keempat korona. Nah, setelah matahari itu yang kedua yaitu planet. Nah, planet berdasarkan posisinya terhadap bumi, planet itu dikelompokkan menjadi dua yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, penjelasan tentang planet dalam terdiri dari Merkurius dan Venus, sedangkan planet luar terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Selanjutnya yaitu yang terakhir benda-benda langit lain penyusun tata surya. Yang pertama yaitu asteroid atau planetoid, yang kedua yaitu meteor, yang ketiga komet, yang keempat satelit alam, dan satelit buatan. Sekian video yang saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester dari Ilmu Kealamian Dasar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.